Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cogak Subang. Siang ini ada hal yang istimewa, yaitu saya berjumpa dengan sesepuhnya Jalan Cagak. Ini dia. Ini sesepuhnya ini, Bang Sudah Freddy. lama tidak jumpa dengan Pak Ketua, ya. Saya itu Pak Heri. bukan Pak Heri. sesepuh. Apa tuh? Tapi Ketua. masih muda saya itu. Nggak mau disebut tua kali ya. Tapi memang masih muda, masih kepala 2 lebih lah. Kepala 3 ya. 25. 25, oh ya, 25 lebih gitu. Lebihnya banyak. Baik, sahabat sekalian, hari ini sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini adalah hari istimewa karena saya berjumpa lagi dengan Kang Heri. Sudah lama tidak berjumpa karena masing-masing punya kesibukan, dan hari ini kita bersama. Tentunya kita akan membahas masalah tetap kasus Subang karena memang komitmen kita adalah untuk mengawal kasus ini. Ceritanya gini, Kang Heri ini katanya mau bertanya sesuatu nih. Kang Heri, apa kabar sebelumnya Kang Heri nih? Alhamdulillah baik, Bang Freddy. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaiknya Bang Freddy, sehat juga? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat walafiat, Kang Heri. Ya, kita selalu berdoa lah semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan sebelum kepada pertanyaan Bang Freddy ya, sebelumnya saya juga sengaja nih nelpon Bang Freddy untuk kita bincang-bincang juga seperti biasa. Karena memang rasanya sudah sangat lama sekali kan kita memang tidak bertemu muka, bertatap wajah ya. Betul. Apalagi memang disaksikan oleh para bukan YouTuber ya, disaksikan oleh para netizen atau viewernya Bang Freddy Sudaryanto Sport nih. Dan Heri Susanto. Dan Heri Susanto tentunya, ya. Jadi karena memang kita jarang ketemu, sehingga juga nanti kita tidak mau juga digoreng-goreng, nanti akhirnya kita itu seolah ada clash atau bagaimana ya. Tidak ya? Tidak, apalagi kan memang lagi musimnya nih kan, kasus Subang ini sangat gimana ya? Banyak gorengan ya? Ya, banyak gorengan juga, dan mungkin nanti juga biar tidak dikaitkan dengan persoalan mistis juga ini ya. Jadi bahwa kita itu akhirnya YouTuber dengan YouTuber bertabrakan, tapi kan kita masih baik-baik saja ya. Jadi inilah bukti nyata bahwa kita tidak ada masalah gitu. Kita tidak ada masalah. Oke, kembali kepada pokok bahasan nih. Teman-teman semuanya, pada kesempatan siang hari ini tentunya di channel Bang Freddy Sudaryanto Sport nih, saya ingin menanyakan sesuatu yang sebenarnya ingin saya tanyakan, tetapi ingin teman-teman juga semuanya menjadi tahu gitu loh Bang Freddy. Soalnya saya juga menyimak komentar-komentar yang ada di kolom Bang Freddy juga kan. Nah, terkait persoalan salah satu saksi yang mungkin saat ini juga sering banyak diperbincangkan dengan ada asumsi bahwa saksi ini kemana, menghilang, tidak ada gitu kan, dari mulai awal pemeriksaan yang dilakukan di Polres Subang waktu itu, ya kan? Siapa nih? Yaitu saudara Pak Wahyu itu. Kang Wahyu. Ya, saya bilang Pak Wahyu saja, karena walaupun memang mungkin usianya lebih muda daripada saya, tapi dia itu kan di posisi yayasan yang dimiliki oleh keluarga besar almarhum, dia itu sebagai kepala sekolah ya. Oleh karena itu saya panggilnya Pak Wahyu saja, gitu kan. Ya. Dan kemarin saya juga menonton channel Bang Freddy beberapa hari yang lalu ya, yang membahas terkait hal itu, dan di situ diceritakan oleh Bang Freddy bahwa Bang Freddy itu menyampaikan bahwa Pak Wahyu ada dan baik-baik saja. Nah, sebelum saya bertanya kepada hal yang lain, bisa sedikit diceritakan tuh bagaimana ceritanya. Jadi jangan sampai teman-teman juga Bang Freddy ini ketemunya di siapa gitu kan. Terus dimediasi sama siapa ini, apakah sama ajudannya gitu kan, atau sama siapa, supaya saya juga menjadi tahu nih gitu. Dan saya yakin juga teman-teman juga tuh di channelnya Bang Freddy maupun Heri Susanto juga ingin tahu gitu. Sedikit ya. Baik, Kang Heri, saya pindah sebentar Heri. Boleh. Jadi begini Kang Heri, sebenarnya begini. Saya sudah sampaikan waktu itu di channel YouTube saya bawa ke jadi sebenarnya itu kepenasaran saya sehubungan dengan informasi di media bahwa Pak Wahyu itu katanya dibilangkan, ada yang bilang hilang, ada yang bilang diamankan, ada yang bilang, jadi di media seperti itulah ya. Maka timbullah penasaran saya waktu itu. Timbul penasaran saya, pengen tahu sebenarnya ada nggak sih Pak Wahyu itu gitu kan. Nah, saya tuh
bukan sehari 2 hari Kang Heri mencari info ini. Ya. Saya ini keliling sebenarnya. Cuma saya nggak usah ceritakan lah itu ya. Itu proses saya aja. Ya. Nah, dengan satu waktu saya dapat, jadi gini, proses saya itu mencari info dari satu orang ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, dan akhirnya saya dapat. Dan saya tidak secara langsung berjumpa dengan bersangkutan. Berjumpa langsung itu? Tidak, maksud gini, yang bersangkutan ada, tapi tidak memperlihatkan diri. Kenapa saya bilang tahu bahwa ada? Karena ada orang-orang terdekat dari Pak Wahyu yang mengatakan bahwa yang bersangkutan ada. Tetapi yang bersangkutan tidak mau memperlihatkan diri kepada saya. Saya anggap itu maklum. Tapi sebelum dilanjut nih, maksudnya ini berbicara untuk tempatnya itu ada di rumahnya gitu. Nah, tempatnya saya sudah sampaikan di channel YouTube saya tidak akan menyebutkan tempatnya di mana. Karena memang sudah komitmen saya tidak akan menyebutkan. Itu untuk privasi ya, privasi dan keamanan yang bersangkutan. Jadi saya tidak akan menyebutkan tempatnya di mana, di kota apa, di desa apa, di kelurahan apa, di provinsi mana, saya tidak akan sebutkan. Pokoknya saya bertemu dengan orang-orang yang memang dekat dengan beliau. Bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Kemudian saya juga sempat ngobrol juga, tetapi tidak dengan Pak Wahyunya. Tetapi orang yang dekat dengan Pak Wahyu, ada beberapa orang di sana. Ada yang pertanyaan, mana buktinya? Buktinya ada di saya, tapi tidak akan saya upload. Itu ada saya rekam, buktinya ada, tapi tidak akan saya upload. Nah, maksudnya bukti itu terkait pertemuan dengan orang yang di situ. Jadi orang terdekatnya. Orang terdekatnya saya ngobrol banyak di situ. Ya, kalau saya bilang mungkin orang terdekatnya mungkin saudara dekat dari Pak Wahyu. Kemudian ada bibinya juga di sana, gitu ya. Dan sebenarnya Pak Wahyu ada, cuman beliau tidak mau ketemu saya. Mungkin saya maklumi karena memang saya lihat memang selama ini kan Pak Wahyu kita lihat mulai dari awal keluar dari Polres itu memang tidak ada beritanya ya. Sehingga saya mengambil kesimpulan Pak Wahyu tidak mau diekspos di media. Jadi kesimpulan saya positif aja. Kalau misalkan orang lain bilang misalkan dihilangkan atau apa, saya juga tidak tahu ya, apakah dari pihak kepolisian juga ada mungkin mengamankan, saya tidak tahu. Tetapi secara kasat mata yang saya lihat adalah memang sepertinya Pak Wahyu itu tidak mau diekspos. Seperti itu. Tidak mau ketemu wartawan, tidak mau ketemu media. Itu yang saya lihat ya. Mudah-mudahan tidak salah, tapi kalau salah saya mohon maaf. Tapi itu hanya kesimpulan saya saja Kang Heri, bahwa memang kelihatannya Pak Wahyu tidak mau diekspos di media gitu Kang Heri. Ya, tapi begini nih ya, ini sangat menarik sekali nih seperti apa yang disampaikan oleh Kang Freddy tadi. Di dalam Bang Freddy saya apresiasi sudah melakukan usaha dan upayanya untuk bagaimana bisa ini menjawab salah satu pertanyaan netizen tentunya ya. Mulai dari awal tentunya dari mulai pemeriksaan dari Polres Subang waktu itu. Ya. Biasanya kan dari sisi kelaziman ya, biasanya baik klien yang memang atau saksi yang didampingi oleh pengacara maupun tidak, biasanya kan pada saat selesai BAP, ya berita acara pemeriksaan itu tentunya setelah itu suka ada media di depan dan ditanyakan terkait apa saja yang menjadi materi pertanyaannya, jumlahnya berapa pertanyaan dan seperti ada bla bla lah seperti apa. Tetapi spesial nih. Ada sesuatu yang beda saya lihat. Dari Pak Wahyu itu memang tidak seperti itu. Sehingga waktu itu ada asumsi masyarakat sehingga menilai kenapa ini tidak muncul. Nah, pada saat Bang Freddy datang ke rumahnya Pak Wahyu itu. Bukan ke rumah ya? Iya, bukan ke rumah ya. Ke suatu tempat lah. Suatu tempat ya. Itu salah satu hal yang saya dapat adalah memastikan aja bahwa Kang Wahyu itu ada. Dan Bang Freddy juga mendapatkan informasi itu di salah satu sumber yang terpercaya, bisa dikatakan masih keluarga atau kerabatnya. Orang dekat. Nah, itu kan sudah memang terjawab ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan sebetulnya mungkin sedikit Bang Freddy juga bisa ngasih jawaban ya. Karena Bang Freddy memang yang waktu itu melakukan istilahnya mencoba untuk melakukan pertemuan dengan beliau tentunya. Betul. Nah, yang menjadi alasan tadi bicara tentang keamanan dulu nih. Keamanan ya? Iya, tadi kan untuk menjaga keamanan dan segala macamnya. Kenapa sampai seperti itunya gitu?
Sedangkan saya melihat saksi-saksi lain, misalkan contoh saja yang sering bareng sama saya sendiri di sini ya, misalkan Danu atau saksi-saksi yang lain juga gitu kan, dia juga malah ikut tampil juga di sosial media, dia juga tidak enggan untuk menunjukkan dirinya dan jati dirinya gitu loh. Sehingga timbul pertanyaan teman-teman semuanya, ini kenapa dan ada apa? Mungkin Bang Pri sedikit bisa ngasih penjelasan terkait hal itu. Kalau ya itu tadi saya sudah sampaikan di awal tadi Kang Heri, bahwa sekali lagi kalau saya kan melihatnya dari kasat mata ya. Kasat mata saya melihat gerak yang ada di lapangan waktu saya ketemu, cara terjadinya yang beliau tidak mau. Jadi gini, kalau saya ungkapkan yang saya tanyakan tuh gini mungkin sedikit ya, supaya lebih jelas lagi. Apakah misalkan untuk menjaga keamanan, apakah memang ada sebuah ancaman dari luaran sana, itu kan? Atau bagaimana sehingga lebih seolah lebih menutup diri gitu loh maksudnya? Kalau saya nggak bisa jawab itu Kang Hedi, karena memang saya belum terjadi komunikasi dengan yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan tidak ketemu dengan saya, dia tidak mau ketemu dengan saya, seolah-olah tidak mau ketemu dengan saya. Jadi saya tidak banyak tahu masalah apakah ada ancaman, ataukah memang dia memang ketakutan, atau memang tidak mau di-up sama medsos, kita tidak tahu. Kita hanya bisa berasumsi kalau itu kan baru praduga. Tetapi masalah pertanyaan itu saya tidak tahu, hanya beliau yang bisa jawab. Sebetulnya saya juga tahu nih Bang Freddy ya, mungkin sebetulnya pertanyaan ini juga lebih cocoknya saya ajukan kepada Pak Wahyunya itu sendiri. Akan tetapi seperti yang memang kita ketahui kan susah sekali kita untuk bagaimana melakukan komunikasi dengan beliau. Susah, ya. Dan tadi Bang Freddy kan katakan bahwa Bang Freddy memang sudah mencoba untuk melakukan silaturahmi walaupun memang akhirnya tidak bertemu dengan yang bersangkutan atau dalam hal ini Pak Wahyu, tapi juga dapat temu dengan keluarganya. Nah, saya pikir ada sebuah pertanyaan juga dan memang saya juga melihat di beberapa kolom komentar yang menanyakan terkait hal itu. Saya pikir itu juga apakah memang kira-kira untuk tadi kan terjawab ya. Justru sebetulnya dengan datangnya Bang Freddy ke sana itu, ke suatu tempat yang dimana dapat memberikan keterangan dari pihak keluarganya atau orang terdekatnya bahwa Pak Wahyu itu ada, itu sudah terjawab nih. Tapi saya pikir ada pertanyaan-pertanyaan lain gitu, yang mungkin bisa dikatakan mewakili pertanyaan netizen nih. Kenapa nih sampai ngumpet-ngumpet nih, sampai tidak mau tampil atau bagaimana gitu maksud saya. Dari Kang Wahyunya? Ya, atau kira-kira aja kalau misalkan saya tidak ini pertanyaan tidak bisa dijawab oleh Bang Freddy karena sebetulnya harus Pak Wahyu sendiri, atau mungkin waktu itu Pak Freddy tidak juga menanyakan terkait hal itu kepada pihak keluarga, atau saya nanya kepada Bang Freddy aja nih. Kira-kira nih. Kira-kira menurut prediksi, saya yakin karena Bang Freddy ini sudah banyak sekali lah istilahnya mengawal kasus Subang, ya kira-kira prediksi Bang Freddy aja seperti apa ini? Ini pertanyaan Kang Heri ini luar biasa ya. Ini apa namanya? Ibarat kata biaya di luar kali. Ini pertanyaan menjebak sebenarnya, bukan menjebak tapi pertanyaan memang harus dijawab. Tapi nggak apa-apa Heri. Sekaligus saya akan menjawab apa sih tujuan saya ke sana ya. Sekarang saya akan jawab. Terus sama yang tadi kenapa ngumpet-ngumpet gitu. Ini akan ada hubungannya Kang Heri ya. Satu, pertama kalau saya lihat memang kecurigaan itu akan ada. Kenapa curiga? Curiga boleh, tapi tidak boleh menuduhkan ya. Dan mungkin kecurigaan itu bukan hanya saya saja. Karena ini pun pernah disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak Yosep, yaitu Bapak Rohman Hidayat. Bapak Rohman Hidayat pun sempat mengatakan bahwa mencurigai Pak Wahyu dengan mengatakan bahwa pada saat itu Pak Wahyu mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala sekolah. Dan itu disampaikan di media bahwa Pak Rohman Hidayat mencurigai Pak Wahyu. Nah, justru itulah sebenarnya Kang Heri yang membuat saya pengen tahu keberadaan Pak Wahyu itu. Karena sempat dicurigai juga oleh Pak Rohman. Kang Heri pernah tahu juga kan itu ya. Itu di media sudah ada. Nah, apalagi waktu itu pada saat yayasan sedang mau dimulai lagi dan beliau yang bersangkutan itu mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala sekolah. Dan itu yang sempat dicurigai oleh Pak Rohman. Kemudian adanya data akses yang tidak bisa dibuka di yayasan itu. Dan itu hanya bisa dibuka oleh Pak Wahyu. Nah, itu pun ada sesuatu hal yang waktu itu sampai kan Kang Yoris berangkat ke Disdik ya. Ke Disdik, waktu itu Pak Yoris datang ke Disdik untuk bisa
mencari solusi bisa dibuka data akses itu, karena disampaikan bahwa data akses itu hanya bisa dibuka oleh Pak Wahyu. Nah itu, nah yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah itu sebenarnya Kang Heri. Nah kalau misalkan ada tadi Kang Heri menanya kepada saya, apakah menurut Freddy misalkan seperti apa? Memang saya pun ada kecurigaan. Kecurigaannya wajar kan? Karena ada sesuatu hal yang tidak wajar Kang Heri. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, ya, kalau tidak ada apa, sebenarnya kan mau saja terima tamu gitu kan. Kemudian juga apa seperti Pak Kosasi sendiri kan juga menyampaikan walaupun hanya terbatas ya waktu keluar dari Polres Subang itu ya. Itu walaupun hanya terbatas dan juga ada komunikasi. Nah, ini kan sama sekali tidak ada komunikasi. Wajar kalau kita memang ada kecurigaan. Ya, sama dengan Pak Rohman juga waktu itu kan ada curiga juga kan. Gini. Tadi ini sesuatu hal yang menarik lagi teman-teman semuanya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Freddy nih, bahwa sebetulnya berarti kita sepakati bahwa yang namanya kecurigaan siapapun itu, orang-orang, netizen atau siapapun. Masyarakat ya. Salah satu contoh tadi disampaikan oleh Bang Freddy bahwa waktu itu Pak Rohman, kuasa hukum Pak Yosep, mencurigai Pak Wahyu. Kenapa? Di dalam waktu yang seperti ini dia tiba-tiba mengundurkan diri. Lalu yang kedua, beliau bukan mencurigai, malah meminta pihak kepolisian untuk menetapkan Danu sebagai tersangka terkait masuk TKP. Yang itu beda lagi ya gitu ya. Iya maksudnya, tapi kan itu disampaikan juga oleh beliau. Iya, disampaikan oleh Pak Rohman. Iya, oleh Pak Rohman ya. Nah di sini netizen juga kan, mungkin semua orang juga seluruh rakyat Indonesia punya asumsi. Ya, betul. Dan kita sepakati sesuai dengan apa yang tadi Bang Freddy sampaikan bahwa kecurigaan orang itu tergantung kepada personal atau orangnya itu sendiri. Perilaku. Contoh saya juga melihat Danu. Danu dicurigai segala orang karena memang mungkin ada asumsi bahwa Danu itu bicaranya berubah-ubah. Iya kan? Betul. Nah tadi Pak Wahyu itu dicurigai juga karena tidak mau ketemu orang, terus tidak keluar dalam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rohman dalam situasi seperti ini tiba-tiba mengundurkan diri. Nah, lalu misalkan contoh juga saksi-saksi yang lain karena ada sesuatu hal yang biasanya dilakukan apalagi itu oleh pihak keluarga sehingga itu membuat asumsi kok kenapa seolah diam saja atau bagaimana. Kan itu dilakukan oleh orang personalnya itu sendiri. Nah, salah satu contoh saya memberikan informasi ini kepada Danu. Danu, kamu itu dianggap sama orang seperti ini. Kamu itu harus juga tetap biasa tampil dan memberikan klarifikasi. Bahwa kamu itu tidak berubah-ubah, tidak konsisten. Ya alhamdulillah kemarin kan kita juga muncul ini sedikit melebar nih Bang Freddy. Kita juga mendengar dari media bahwa selama ini yang kita tunggu-tunggu pernyataan tentang kebenaran sosok Banpol itu ada, kan sudah dibenarkan. Berarti apa yang dikatakan Danu itu sudah bohong dong. Dan saya mempunyai harapan mudah-mudahan netizen itulah yang menilai bahwa Danu itu tidak semuanya bohong. Nah, lalu adakah gitu kan? Dan kita juga berharap ada teman-teman yang lain yang memang ada dicurigai oleh netizen, seperti ini seperti itu, untuk bagaimana bisa dia keluar klarifikasi supaya apa yang menjadi paradigma atau mindset orang-orang berpikir seperti itu tidak seperti itu lagi gitu. Bisa memberikan jawaban. Nah, mungkin sebetulnya itu yang saya ingin tanyakan, dan saya juga sebetulnya tadi Bang Freddy juga sudah memberikan jawaban kepada saya, tapi Bang Freddy juga pandai juga ya. Ternyata soalnya tidak memberikan jawaban yang mungkin. Nah, lalu sedikit kembali kepada persoalan Pak Wahyu nih. Jadi tetap Bang Freddy tidak mau kasih tahu sama kita di mana itu pertemuan, di daerah mana, tidak ya? Terus saya tidak akan ungkapkan itu karena memang ini berhubungan dengan privasi. Dan udah janji juga ya? Ya, karena kan gini Kang Hedi, kalau saya kan melihat daripada gaya, style daripada persoalan itu. Kalau gayanya dia misalkan memang dia gayanya itu adalah seperti tidak mau di-up oleh media, maka saya pun akan tidak mau memberikan informasi itu karena dia tidak mau dilihat oleh media, berarti saya juga harus menutup rapat di mana saya bertemunya gitu kan. Yang penting saya hanya bisa memastikan bahwa yang bersangkutan ada.
Dan tadi saya belum menjawab nih, Kang Heri. Saya belum menjawab tuntas tadi. Jadi tujuan saya ke sana apa sih kan gitu, Kang Heri ya? Ya, itu tuh. Nah, tujuan ke sana tuh terus terang sebenarnya saya tuh pengen memastikan, Kang Heri. Satu pertanyaannya adalah kalau di media bahwa Pak Wahyu itu mengundurkan diri, ya kan? Disampaikan oleh Pak Rohman kan? Ya. Di satu media mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala sekolah. Nah. Saya pengen memastikan sebenarnya tadinya. Betul tidak sih? Betul nggak sih bahwa Pak Wahyu itu mengundurkan diri? Kan pertanyaan dua itu. Iya. Apakah mengundurkan diri atau dikeluarkan? Iya. Kan gitu pertanyaannya ya. Iya. Mengundurkan diri atau dikeluarkan dari yayasan itu? Itu kan dua pertanyaan yang sebenarnya sinkron ya. Iya. Nah, justru tapi kalau info di luar adalah mengundurkan diri. Nah, saya itu pengen meyakinkan kepada Pak Wahyu, pengen ngomong langsung, apa benar Pak Wahyu mengundurkan diri dari yayasan itu, gitu kan? Terus juga saya pengen tahu, apa sih alasannya kok mengundurkan diri, gitu kan? Seperti udah tidak sabar nih, jawabannya apa ini? Gitu kan? Iya, maksudnya saya pengen nanya itu, tapi kan saya tidak sempat ketemu. Oh, jadi belum terjawab ya? Belum terjawab. Berarti ini menjadi sebuah PR juga ya? PR, gitu kan? Itulah yang saya pengen cari tahu itu. Apa alasannya Kang Wahyu, Pak Wahyu, pengen keluar mengundurkan diri dari yayasan itu. Tapi pertanyaan pertama adalah apakah benar mengundurkan diri? Nah, itu pertanyaan pertama. Iya. Kalau memang benar, saya pengen tanya pertanyaan kedua adalah kenapa mengundurkan diri, alasannya apa gitu kan? Iya. Apakah sudah bosan atau ada pekerjaan lain yang lebih gajinya lebih besar gitu kan? Iya. Nah, itu yang pengen saya tahu gitu. Dua pertanyaan itu aja sebetulnya sebenarnya. sih ini mah kalau menurut pendapat saya ya, kalau yang namanya orang itu walaupun hanya mungkin tadi itu timingnya mungkin bertepatan dengan kasus ini. Betul. Pada saat misalkan dia taruh mengundurkan diri gitu. Tetapi kalau misalkan dia untuk seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bang Freddy pindah ke tempat lain untuk bagaimana, menurut saya sah-sah saja sih gitu kan. Betul. Karena orang itu berhak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak dan lebih baik tentunya kan. Betul. Iya, makanya itu pengen meyakinkan aja. Iya. Oh, punya pekerjaan lain di sana. Oh, iya berarti wajar. Iya. Gitu. Kalau misalkan kan itu jadi pertanyaan Kang Heri. Karena pada saat beliau tahu bahwa yayasan itu baru mau dimulai lagi oleh Pak Yosep dan Kang Yoris, tiba-tiba mengundurkan diri. Jadi pertanyaan kita semua kan, termasuk juga Pak Rohman Hidayat juga, yaitu menjadikan kecurigaan buat Pak Rohman. Jadi ya mungkin juga kita diwakili, jadi kita curiga juga. Curiga itu bukan berarti negatif ya. Bukan berarti negatif curiga itu kan, kecuriga itu bisa bersifat positif juga. Iya sih, kalau gitu seperti saya kalau melihat dalam hal ini sebetulnya wajar ya. Netizen atau siapapun juga memang curiga karena memang timingnya. Tetapi kita, tetapi kalau kita bisa berpikir ya, kalau itu kan dilihat dari sisi aspek negatifnya nih. Kenapa nih, ada apa nih? Itu. Tetapi kita ya kan harus juga kita berpikir positif. Berpikiran positif. Mungkin aja ada kerjaan yang lebih baik nih, gitu kan. Yang lebih cocok, yang lebih besar. Karena saya juga tahu Bang Freddy, baik saya, Bang Freddy, teman-teman semuanya juga pasti pada saat di dunia ini pengen kaya raya. Betul. Dan sudah mati juga masuk surga. Pengennya begitu. Iya, jadi rajin menabung, tidak sombong. Dan mati masuk surga. Mati masuk surga. Amin. Ya mungkin itu saja sih sebenarnya apa yang saya ingin tanyakan kepada Bang Freddy. Pada dasarnya memang sudah jelas ya bahwa keberadaan Pak Wahyu ini saat ini memang ada. Tetapi tentunya pada saat beliau diperlukan dan dimintai keterangan dalam ini oleh pihak kepolisian, wabil khususnya penyidik, dia itu akan selalu ada ya. Kalau saya pikir, kalau saya lihat dari situasi pasti ada kayaknya. Iya. Ada. Iya. Dan tidak hilang. Ya. Oke. Bang Freddy, terima kasih atas waktunya jauh-jauh dari Lembang, dari Cimahi. Iya, datang ke bukan studio lah, bukan ke base camp saya ini, ke workshop sih sebenarnya ini tempat perkayuan ya. Oh, workshopnya HS, kalau HS tuh. Iya. Heri Susanto Workshop ya. Iya. Furniture. Iya, dan sebelumnya saya mohon izin ke Bang Freddy nih. Apa nih? Ke Bang Freddy sebelum menutup tentunya Bang Freddy ya, saya mohon izin dulu. Iya. Apabila teman-teman para subscriber Bang Freddy, penonton Bang Freddy yang selalu setia mengawal kasus Bang, apabila kita kan duduk di meja nih, di meja ini HS Furniture. HS Furniture. Dan kebetulan meja ini jadi endorse nih kan. Kebetulan meja ini endorse nggak apa-apa. Meja ini kan juga lebih cenderung kepada tempat-tempat kopi ya. Iya. Jadi kan ini dijual kan mejanya ya? Ini dijual kan? Ini dijual. Endorse nih. Jadi meja ini dijual nih. Nanti
silahkan kalau yang perlu untuk menghubungi Bang Freddy. Waduh, siap. Jadi sekalian promosi, sekalian promosi. Kang Heri ini adalah pengrajin kayu furniture nih Kang Heri nih. Salah contohnya ini satu. Ini belum tuntas, belum finishing. Belum tuntas, masih mentahan masih mentahan. Nanti tinggal di apa? Tinggal di warna nih, di warna ya. Warna. Kalau yang setuju mau berminat silahkan nih. Tapi hubunginya lewat saya dulu ya. Itu nggak apa-apa. Ya. Oke, siap Kang Heri. Terima kasih Bang Freddy. Terima kasih juga. Dan karena kebetulan ini di channel Bang Freddy, jadi silahkan saya persilahkan kepada Bang Freddy sendiri untuk menutup tentunya kepada. Oke. Baiklah. Baik, rekan sahabat sekalian, inilah hari yang bahagia. Saya maaf. Saya berjumpa dengan Heri. Rindu dan kangen lah. Sudah lama tidak podcast seperti ini. Akhirnya sekarang bisa ketawa-ketawa nih. Wah, alhamdulillah. Karena yang paling penting itu adalah perjumpaan dengan senyuman yang paling enak itu, karena akan memberikan aura positif. Karena kalau udah dimulai aura positif, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Kang Heri. Sami-sami Abang Daku ya, ketua penasehat nih teman-teman. Aduh, ketua penasehat. Baik, demikian bincang-bincang saya dengan Kang Heri pada siang ini. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang bisa terus ditutupi. Suatu saat akan ada jejak yang terbuka. Terima kasih semuanya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe di channel YouTube saya, dan saya berdoa semua kebaikan jadi balas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, gila ya. Mantap Kang Heri. Hah?